Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi ya, jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Santo dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat membahas terkait masalah apa itu penyakit autoimun, kemudian sistem imun tubuh kita juga ya. Ini masih era pandemi COVID-19, walaupun sekarang ini juga trennya sudah mulai banyak berkurang ya untuk yang kasus-kasusnya. Tetapi jangan lupa untuk tetap protokol kesehatan ya 5M tetap dijalankan, memakai masker dengan benar ya, menjaga jarak di tangan, mengurangi mobilisasi dan menghindari kerumunan ya, itu tetap jalankan. Vaksinasi program pemerintah harus kita dukung ya. Harapannya dengan terbentuknya nanti cakupan yang luas, ya insya Allah sih COVID-19 bisa segera hilang ataupun mungkin hidup bersama dengan kita seperti influenza. Dulu influenza juga pernah mengalami yang pandemik yang sangat luar biasa dengan jutaan orang yang meninggal sama ya. Ini juga sama sekarang pandemik influenza sama ya. Dan terlepas dari itu, pokoknya ini sekarang kan musimnya musim penghujan. Ya, jadi musim penghujan, kalau orang Jawa istilahnya musim bediding, ini banyak orang yang sakit ya, virus-virus banyak, mulai nanti gondongan ya, morbili, campak, gabagan ya, cacar air dan sebagainya keluar semuanya, hati-hati ya. Sebelumnya kan sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internis Solo ya, dari Facebook maupun Instagramnya Alergi Imunologi Internis Solo. Selamat pagi ya para penyintas autoimun, tetap semangat. Berbahagialah dari stres ya, biar tidak flare. Sobat Muardi ya, untuk yang Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi, selamat pagi semuanya, tetap semangat. Silahkan nanti join di acara Secangkir Kopi Hangat ini karena hari ini sangat spesial ya. Nanti kita akan menghadirkan seorang narasumber dan satu orang tamu ya yang sangat luar biasa. Karena kebetulan hari ini memang bertepatan dengan hari yang sangat luar biasa juga sebenarnya ya. Mungkin Sobat Muardi banyak yang sudah tahu ataupun penyintas autoimun ya, mungkin yang tahu. Karena kita membahas sistem imun. Nah, ini juga ada hubungannya dengan imunitas, sistem imun tubuh kita ya. Kita hari ini akan membahas sebuah topik mengenai yang mungkin kalau dalam tanda kutip dulu kita tahun 80-an kalau dapat sakit ini pasti dijauhi orang ya. AIDS ya. Jadi pasti dijauhi orang. Karena memang ini sebagai istilahnya itu kayak kutukan, kayak apa ya, semuanya ini jelek lah konotasinya, pastinya jelek ya. Kita bahas satu jam ke depan topik ini dengan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dari, karena memang terkait masalah HIV ya, AIDS itu berarti terkait masalah infeksi. Kita menghadirkan narasumbernya juga dari bagian infeksi ya. Beliau di spesialis penyakit dalam dengan konsultannya di bagian infeksi. Nanti susahnya adalah sekarang itu pakainya masker, jadi nggak kelihatan wajahnya. Nanti nggak apa-apa, nanti kita di sini wajahnya masih kelihatan nih. Ya, kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini. Nanti Pak silakan join ya, karena topiknya sangat menarik. Bertepatan dengan Hari AIDS Dunia, ya. Makanya kita hadirkan narasumber kita, Dr. Satrio Budi. Selamat pagi, Dokter Satria. Selamat pagi, Dokter Agus Joko. Terima kasih sudah diundang di Secangkir Kopi ya. Iya, Secangkir Kopi Hangat. Ya. Sehat-sehat, Dok. Sehat, Dok. Sehat ya. Udara ini juga, udara mulai mendung di luar ini. Iya. Gimana ini selama era pandemi Covid gimana? Aktivitas masih ya apa seperti sudah bisa normal atau belum nih? Iya, untungnya sudah berkurang, Dok. Tetapi kita berharap menghadapi yang ketiga, Dok ya, karena memang di musim liburan terutama, Dok. Jadi harus hati-hati, jangan sampai nanti semua berlibur malah ujungnya menjadi malapetaka. Ya, betul, malapetaka. Jadi imbasnya seperti itu. Gimana aktivitas harian tetap masih jaga kesehatan? Gimana jaga kesehatannya, Dokter? Ya, saya kira betul. Ya, harus olahraga rutin, cukup istirahat ya. Cukup istirahat, kemudian jangan lupa berpikir positif, Dok. Ya, karena kalau kita sering stres, kurang tidur, membuat kita jadi lemah imunnya. Iya, jadi itu tipsnya dari Dokter Satrio. Olahraga jangan lupa, terus makan minum yang bagus ya. Tadi tetap nanti makan ini ya, jangan stres, hindari stres tadi Pak. Iya, dan jangan lupa kopinya, Dok. Kalau suka kopi ya, karena ya teh tidak apa-apa, yang penting berbahagialah ya. Dok, Dokter Satrio kan kita hari ini kan kebetulan kan ini juga Dokter Satrio kalau kita lihat ya di sini kan ada kaosnya nih, ada kaos. Ya, kan? ini. Ya, ini ya.
Kaosnya ini mengenai World AIDS Day ya. Jadi adalah Hari AIDS Sedunia nih ya. Dr. Satrio, ini terkait masalah Hari AIDS Dunia, mungkin Dr. Satrio bisa menyampaikan dulu ke Sobat Muardi. Tapi sebelumnya kita sapa dulu dong. Kan belum kenal tadi. Kita sapa dulu Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Silakan, Dok. Sobat Muardi, saya Satrio, penyakit dalam, konsultan tropik infeksi. Senang berjumpa dengan Anda semua. Salam sehat dari saya. Ya, betul sekali. Ini Dr. Satrio ini seorang spesialis penyakit dalam, konsultan di penyakit tropik infeksi ya, bagian infeksi-infeksi. Pokoknya kalau yang sekitar Muardi nanti kalau ada terkait masalah infeksi silahkan datang ke rumah sakit Dr. Muardi ya. Nanti bisa ketemu Dr. Satrio dan akan bisa konsultasi banyak ya. Kayak gitu, Dok. Dok, tadi kembali ke masalah ini kan kita masalah AIDS nih. Gimana nih? AIDS ini gimana sih sebenarnya? Mungkin Dr. Satrio bisa menjelaskan dulu ke Sobat Muardi penyintas umum. AIDS jadi bedanya dengan HIV apa sih gitu ya? Jadi mungkin ini, Dok, kita bicara masalah Hari AIDS dulu ya. Jadi ini bukan semacam hari ulang tahun, bukan. Jadi kalau kita kan tahunya oh ini Hari AIDS, jadi bukan berarti hari ulang tahun AIDS. Walaupun kita tahu bahwa AIDS pertama kali ditemukan tahun 69 di dunia, kemudian di Indonesia 87 ya, tapi bukan berarti oh sekarang berarti ulang tahun AIDS yang keberapa, bukan. Tapi sebenarnya hari untuk menyadarkan. Jadi awareness day. Jadi biar orang-orang sadar bahwa ada AIDS di sekitar kita. Bahwa AIDS bisa menimpa semua orang, bisa menimpa kita yang berperilaku tidak sehat, juga bisa menimpa anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Atau pasangan kita yang tidak jujur, mereka kena AIDS, kita tidak tahu, kita tertular. Jadi ini bukan hari untuk memperingati ulang tahun AIDS, tapi hari untuk menyadarkan kita semua, Dok. Jadi bahwa ada AIDS di antara kita. Bukan untuk ulang tahun ya, untuk kewaspadaan awareness day ya. Jadi untuk kewaspadaan kita ya. Kemudian apa sih bedanya antara HIV dengan AIDS? Jadi kalau HIV itu virusnya, AIDS itu adalah komplikasinya. Jadi orang-orang yang HIV yang tidak sadar kalau dia HIV, kadang-kadang tidak tahu dia terkena penyakit HIV, kemudian hidup biasa dalam waktu sekitar 5-10 tahun mungkin, Dok, dia akan menjadi AIDS. Itu yang berbahaya. Jadi yang kita kejar adalah statusnya. Jangan sampai orang itu tidak tahu kalau dia kena AIDS. Jadi yang pertama adalah tahu status Anda. Apakah Anda seorang AIDS atau bukan? Seorang HIV itu bukan. Kalau tahu statusnya, terus Anda harus segera mencari pengobatan, Dok. Jadi yang pertama adalah kenali diri Anda sendiri. Jangan sampai kita tidak tahu apakah saya HIV tidak sih? Karena itu berbahaya sekali. Berbahaya bagi kita, berbahaya juga bagi pasangan kita dan orang-orang sekitar kita. Jadi yang kita kejar memang kenali diri Anda. Tahunya dengan apa? Dengan periksa secara berkala. Misalnya saya seorang yang berisiko tinggi, saya seorang pekerja seksual misalnya, atau seorang penasun, ya saya harus rutin-rutin cek berkala ke dokter dan sebagainya. Memastikan juga berperilaku hidup sehat. Apa sih itu? Dengan ABCD, Dok ya. Jadi abstinensia, kemudian be faithful, kemudian use kondom bila terpaksa, dan yang dia adalah hindari drug. Jadi itu yang paling penting, Dok. Prinsipnya adalah untuk tidak terkena daripada terkena dulu. Ya, ini sebelum nanti melangkah jauh yang penjelasannya, ini kan juga gini, Dokter Satrio ya, AIDS ini kan juga sudah dikenal agak lama dan di Indonesia sekarang kan sudah mulai banyak dikenal kan. Betul. Nah, ini yang sering terkena itu mana? Apa semua umur kena atau gimana? Iya, semua umur saya kira, Dok. Kan ada bayi juga sering. Perempuan juga sama? Betul, hampir sama semua. Sama ya? Ya, jadi kita lihat sebagai gunung es ya. Kita tahu di dunia sekitar 37 juta jiwa yang kena HIV/AIDS, di Indonesia sekitar 500.000 ke atas. Tapi itu hanya semacam puncaknya, Dok. Kita tidak tahu apakah mereka yang kena berapa. Karena populasi Indonesia sekitar 500.000 sekian yang sudah diketahui. Jadi kita mengenal istilahnya adalah 90-90-90. Jadi dari populasi yang berisiko, jadi populasi berisiko adalah populasi yang rawan terkena HIV. Ada populasi kunci dan khusus. Kunci itu misalnya adalah seorang pekerja seksual, kemudian pengguna nafsa suntik, kemudian laki-laki seks laki-laki, kemudian warga pemasyarakatan, dan yang terakhir adalah transgender. Itu mereka berisiko besar, dan mereka harus tahu statusnya. Diharapkan nanti dari populasi yang berisiko tadi, ya 90% ketahuan statusnya. Setelah ketahuan, dia diharapkan mendapatkan terapi ARV. Setelah terapi ARV, diharapkan 90%-nya dia akan mendapatkan supresi virusnya. Jadi memang tujuan kita masih panjang, Dok. 2030 diharapkan memang semua 100%, tapi mungkin masih jauh kita. 2030 ya? Ya, karena masih ada stigma, Dok. Stigma itu sangat-sangat mengganggu sekali. Iya, tadi stigma masyarakat itu saya sampaikan. Apalagi kalau sekarang udah agak mendingan ya. Iya. Dibanding dulu tahun 80, saya ingat 80-90. Iya, kan, betul. Itu kalau kena AIDS itu udah itu kayak pokoknya kayak ketimpa masuk ke gua paling dalam gitu. Betul. Kan. Gelap gulita semuanya. Kalau sekarang COVID juga kan, Dok. Jadi COVID itu mungkin dalam satu sisi membuat kan itu juga stigma juga nih. Ya, awalnya juga stigma nih. COVID sekarang udah mulai ya biasalah. Iya, jadi kalau orang milih, saya pilih kena COVID atau kena HIV ya? Iya, itu awal-awal dulu. Iya, betul. Ya. Itu pilihan yang sangat-sangat sulit.
Dok, nah ini tadi juga dibahas Dokter Satrio di awal. Mungkin yang ditanyakan juga gini, tadi mungkin sama ya, laki perempuan sama, usia umur bisa kena. Nah, yang saya tanyakan, Dok, ini gimana sih gejalanya kalau HIV seperti apa, kalau AIDS seperti apa, kan coba mungkin bisa disampaikan Dokter Satrio. Betul. Jadi kalau HIV kan kita melihat ada 3 stadium dari AIDS, Dok. Stadium 1, 2, 3, 4. Stadium 1, 2 umumnya masih tanpa gejala. Jadi kita bilang sebagai HIV. Kalau sudah 3, 4 berarti full blown sudah mulai muncul gejalanya, kita bilang sebagai AIDS. Jadi kalau AIDS artinya sudah mulai muncul gejalanya. Masalahnya adalah untuk tahu HIV kita butuh waktu. Kadang-kadang ada istilah Windows period. Windows period itu adalah masa di mana alat antibodi yang ada baru bisa mendeteksi virus HIV. Umumnya sekitar 4-12 minggu. Jadi secara kasar kalau saya berhubungan seks tidak aman pada tanggal 1 Januari, kemudian saya merasa, oh kok saya khawatir kena HIV ya, terus saya tanggal 3 Januari periksa dengan rapid, mungkin masih belum terdeteksi. Karena masih ada masalah Windows period yang 4-12 minggu. Jadi kalau saya berhubungan seks tanggal 1 tidak aman, kemudian saya harus memastikan sampai 3 bulan ke belakang, apakah betul HIV atau tidak. Ya itu orang yang sering lupa. Kadang-kadang saya merasa, oh saya aman-aman saja kok, terus saya tidak ada apa-apa. Saya tidak mungkin terkena HIV. Akhirnya terus dia lengah, tidak waspada, dia baru muncul setelah 5-10 tahun lagi. Baru muncul AIDS-nya. Kita ingin menangkap mereka-mereka yang masih kondisi stadium 1, yang masih belum gejala, tetapi HIV diharapkan segera mendapatkan ARV, Dok. Agar mereka mendapat hidup yang bagus dan tidak menularkan lagi yang lain. Karena sebagian besar mereka yang datang terlambat, yang sudah stadium 3-4, yang sudah kondisi AIDS, dalam notabene sudah datang ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadar, atau sudah kondisi yang betul-betul sakit berat, ya kita tinggal menunggu waktu. Kadang-kadang kalau kita lihat teman-teman di rumah sakit inginnya punya mesin waktu ya, saya ingin kembali, Dok, ke masa di mana saya masih stadium 1, yang masih bisa dapat terapi. Karena banyak yang sudah mendapat terapi di stadium 1, hidup normal seperti kita, Dok. Bisa berumah tangga, bisa punya anak dan sebagainya. Oh iya ya? Iya. Bisa punya anak loh ini. Bisa punya anak dan sebagainya, punya pasangan. Tapi harus jujur memang. Kadang-kadang satu sisi kalau dia mendapat ARV, tidak terlihat sebagai orang ODA, dia tidak jujur ke pasangan, terus setelah menikah baru open status juga masalah juga. Tapi banyak juga teman-teman yang ODA open status bagus kepada pasangannya dan mendapat ARV, ya punya anak dan sebagainya bagus. Intinya memang harus tahu statusnya, Dok. Karena tadi orang HIV itu baru manifest setelah 5 tahun ke depan. Jadi masa lalu yang menjadi masalah. Oh, iya. Ya, tapi kalau sekarang saya berhubungan seks, kemudian 3 bulan saya cek, oh saya HIV, saya mendapat ARV, mungkin saya bisa seperti orang normal. Oh iya. Asal ARV ya, asal ARV secepatnya. Jadi itu ya, Sobat Muaddi penyintas autoimun, jadi tidak usah takut ya. Jadi tadi bisa disampaikan Dokter Satrio, ternyata bisa berumah tangga dan punya anak tadi. Iya, ini kan juga yang penting, karena kan banyak kan orang kan, wah nanti kalau sudah punya seperti itu tidak bisa punya anak. Iya. Karena kan satu kan sulit, pasangan nggak nerima ini, yang sulit kan menerima nih, ya kan, penerimaan untuk pasangan kan sulit sekali, karena apapun punya HIV nanti kalau saya nikah berarti nanti saya juga ikut terkena apa ibaratnya tertular kan. Nah, itu juga nanti masalah gini. Ini yang tadi mungkin perlu dibahas diulang lagi, Dok. Ini yang masalah risiko, yang siapa sih yang paling berisiko. Tadi kan terkait masalah HIV tadi sendiri ya, kalau gejalanya. Sekarang yang paling berisiko itu siapa? Ya, kira-kira yang berisiko siapa? Harus hati-hati ini. Betul. Dalam artian untuk ini kewaspadaan kita. Kalau misalnya, oh ternyata si A si B itu berisiko, kita misalnya, mohon maaf, misalnya pasangannya, kita harus bersikap bagaimana nih, kan seperti itu. Ya, tidak seperti virus COVID yang sangat infeksius, dalam artian kita harus pakai masker ya dan sebagainya. HIV tidak demikian. Jadi HIV itu sangat-sangat gampang sih sebenarnya, Dok, asal kita waspada ya. Kalau kita punya pasangan yang harus setia, kemudian tidak berhubungan seks sebelum waktunya, dan kalau misal terpaksa berhubungan seks ya harus pakai kondom. Itu sifatnya. Kemudian karena kita lihat bahwa dia menular lewat darah, ya bisa transfusi, bisa produk darah sebagainya, kemudian bisa dari ASI. Jadi memang banyak anak-anak yang ASI juga ya? Ya, anak-anak yang notabene tidak tahu apa-apa, dia lahir dari seorang ibu yang HIV yang tidak mendapatkan ARV, dia bisa tertular. Tapi bila ibu tadi sudah mendapatkan ARV, dia mungkin tidak menularkan ke anaknya. Itu yang kita menularkan ke anak lewat apa? Lewat ASI-nya. Jadi ada 3 hal, Dok. Jadi lewat proses persalinan, lewat ASI, dan lewat dalam kehamilannya sendiri. Tapi yang paling banyak memang karena proses persalinannya. Tapi ternyata lewat ASI juga bisa, tapi mungkin konsentrasi kecil sekali. Paling kecil, dan itu bisa dihilangkan dengan ARV. Jadi kita dorong mereka-mereka yang memang mau menikah, kita screen dengan HIV. Kalau ternyata dia HIV ya tidak berarti itu pisah, tidak, tapi dia harus mendapatkan ARV. Agar nanti waktu dia siap untuk menjadi ibu, dia sudah bebas dari virus HIV, dia bisa melahirkan tanpa menularkan ke anaknya.
Nah, dan itu banyak terjadi, jadi sudah banyak mereka-mereka yang mendapat ARV dan punya anak yang tidak HIV, itu sudah wajar sekali. Oh iya, berarti memang sekarang memang ya bisa ya, ini memang asal secepatnya itu mendapatkan status. Terapinya mungkin bagus ya. Betul ya. Bagus untuk yang kondisi yang bersangkutan dan juga misalnya sampai kehamilan ya. Betul. Dan sampai melahirkan juga aman ya. Masalah, aman. Ya, ada masalah itu yang penting Sobat Mati ya. Ini saya kira kan agak pusing juga. Kemarin kan selama ini kan pikirnya, oh berarti kalau sudah istilahnya itu udah punya sakit HIV ya, terus orang kan, ojo karo kae, jangan sama dia. Ya itu stigma itu dong, stigma itu kan? namanya ya. Ini kan juga banyak yang putuskan gara-gara itu. Biasanya gini, dokter, ini kan nanti mungkin dokter Satrio bisa menyampaikan ke yang Sobat Mahdi atau siapapun ya, bahwasanya sakit ini kan tidak perlu dihindari ya, bisa diterima dan nanti kita kasih pengobatan secepatnya biar hasilnya bagus. Dan itu tadi stigma tadi, misalnya si orang tua sana, janganlah. Ya, kalau teman-teman udah kesulitan menerangkan ke calon mertua, saya siap menerangkan, Dok. Dulu pernah ada pasien yang, Dok, saya kesulitan menerangkan, tak terangkan apa-apa wes gitu. Iya. Ya, jadi kalau dia bisa nggak masalah. Akhirnya sudah gimana? Sekarang udah. Jadi yang penting harusnya pertama jujur ya. Jadi jangan sampai dia bilang bukan HIV padahal dia HIV. Bilang aja dia HIV tapi on ARV. Jadi mereka yang sudah HIV on ARV berarti hidup seperti orang normal. Jadi ada penelitian menyebutkan bahwa dengan ARV itu masa hidup bisa 55 tahun seperti orang biasa yang tanpa ARV. Jadi lain dengan yang dengan tanpa ARV itu mungkin dia 1-5 tahun dia akan meninggal karena infeksi oportunisnya, Dok. Tapi kalau sudah ARV akan aman, Dok. Maksudnya sampai usia 55 tahun itu kan dianggap sebagai angka harapan hidup orang biasa ya. Jadi itu hampir sama seperti itu. Dengan ARV yang triple drug itu sudah hampir sama. Jadi tidak ada alasan untuk menolak ARV karena dengan demikian dia akan seperti orang normal. Ini permasalahannya kan juga, ini permasalahan juga nanti gini, AIDS ini sebenarnya HIV ini pertanyaan kan sampai sekarang itu masih adalah apakah bisa sembuh? Nanti itu satu itu ada. Dan kedua kali pencegahannya bagaimana nih kira-kira? Jadi sampai saat ini ada 5 klaster kasus yang bisa dinyatakan sembuh, Dok. Itu dalam rangka penelitian ya, ada satu yang sembuh karena dia transplant sumsum tulang karena terkait penyakit hematologinya. Ada beberapa yang memang mendapat, jadi intinya 5 itu karena cangkok sumsum tulang. Jadi, tapi secara umum belum ada obat yang bisa menghilangkan virus HIV-nya. Yang bisa kita kerjakan adalah Anda bisa seperti orang hipertensi atau diabetes yang minum obat selamanya. Jadi malah lebih beruntung panjenengan HIV karena orang hipertensi kan obatnya 1-2, diabetes harus suntik. Panjenengan orang HIV tidak perlu suntik, cukup minum 1 tablet. Sekali minum selesai, sama seperti orang-orang hipertensi, penyakit kronis lah. Jadi kalau dulu kita bilang HIV itu penyakit infeksi akut yang bikin mati, tahun-tahun 2000 bawah, kalau sekarang penyakit infeksi kronis yang bisa dimanajemen. Nah, nanti jatuhnya kalau dia sudah bagus pakai ARV, mungkin bertahan 20 tahun, 30 tahun, jatuhnya ke penyakit gula, jantung, sebagainya, karena dia tidak bisa menjaga diri karena kurang aktivitas. Iya, jadi itu ya, bisa, jadi intinya HIV tadi terkontrol dengan baik, manageable disease. Dikontrol seperti dengan penyakit gula tadi betul. Hipertensi terkontrol dengan obat dan gaya hidup. Jadi jangan hanya cuman itu dok ya, hanya cuman obat saja. Gaya hidup tetap dirubah. Pola hidup yang bagus, yang teratur, olahraga, exercise, hindari stres, itu yang penting juga ini. Dari kita sapa dulu nih dari Instagram nih, dari Golden Sky ya 78 ya. Selamat pagi dok, selamat hari AIDS ya, semangat untuk teman-teman Oda nih. Kemudian ini yang sudah join banyak sekali ya, saya nggak usah sebutnya. Selamat hari AIDS ya dok. Oke. Dari Lunar ya 89 ini. Pagi dokter. Dok, apakah yang sudah terkena HIV pasti kehilangan imunnya? Jadi kan itu penyakit yang dia jadi pertama kali nempel di namanya istilahnya CD4 atau jadi memang dia akan membuat imunnya rendah, Dok. Jadi kalau secara kasar kita bilang CD4 orang normal itu sekitar 1.200, orang HIV yang sudah IO dia sekitar di bawah 200. Jadi memang sangat rentan sekali imunnya. Nah, untuk memulihkan pakai apa? Pakai ARV. Dengan ARV yang baik, dia diharapkan setiap tahun akan meningkat CD4-nya dan akan pulih imunnya. Iya. Jadi dokter Wisokon yang nerangkan ini masalah imun itu. Ini ya lunar ya. Jadi betul sekali dokter Satrio sudah sampaikan. Jadi intinya gini, satu diingat-ingat ya. Ini virusnya virus yang memang, jadi virus itu pembelahnya cepat sekali ya dok ya. Pembelahan cepat sekali. Itu intinya itu. Normalnya kan ada 1 ya, belah 2. Ini dia enggak cepat sekali, jadi 100, 1000 cepat. Obat-obat itu fungsinya adalah dia menekan ini
istilahnya itu replikasi apa itu tadi penyebaran virusnya memperbanyak virusnya yang memperbanyak ditekan, jadi biar jumlahnya sedikit. Ya, fungsinya obat itu membuat jumlah virus jadi sedikit. Karena virusnya tadi itu merusak sistem imun kita. Namanya tadi sudah sampaikan Dr. Satrio CD4 atau CD4 ya. CD4 itu salah satu sistem imun kita yang fungsinya menjaga biar tubuh kita itu kuat. Gampangnya gitu, bisa melawan patogen dari luar ya. Nah, itu kalau jumlah virusnya banyak, CD4-nya kan habis, berkurang sekali. Nah, fungsinya tadi obat antivirus itu mengurangi jumlah virus sehingga CD4-nya jadi meningkat, sistem imun kita jadi meningkat. Tetapi tadi sudah saya sampaikan, tidak hanya obat saja loh ya. Obat plus gaya hidup dirubah, olahraga baik, terus hindari stres. Itu nanti semuanya akan membentuk sistem imun tubuh kita jadi bagus sekali. Jadi gitu ya Mbak Lunar ya. Jadi memang bisa sih menurunkan sistem imun, tetapi nggak usah cemas, dengan pengelolaan yang baik jadi lebih bagus. Begitu Mbak Lunar ya. Dari Amadeus nih coy. Oh tadi kita sapa dunia ada Dr. Ati Arianita ini juga ikut ya. Oh iya. Selamat pagi ya Dr. Ati Arianita ya. Dari Amadeus coy. Apa? DPK LGBT ya. Apakah ada vaksin atau menggunakan kontrasepsi? Bagaimana mencegah AIDS pada kaum LGBT? Apakah ada vaksin atau cukup menggunakan kontrasepsi? Ini. Jadi dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaan Mas Amadius. Jadi memang untuk hubungan seks itu kan sebenarnya berisiko, Dok. Hubungan seks itu walaupun dia apakah itu penis vagina atau anal itu berisiko untuk HIV/AIDS. Lebih berisiko memang karena untuk mukosa anus tidak didesain seelastis mukosa vagina. Jadi memang sebaiknya untuk hubungan anal itu menggunakan kontrasepsi. Karena yang paling aman memang use kondom ya untuk menghindari penularan. Sampai saat tidak ada vaksin untuk mencegah HIV karena mutasi HIV itu setiap hari berlangsung, jadi tidak akan mungkin divaksin. Memang ada beberapa penelitian yang sekarang berjalan untuk vaksinasi di HIV, tapi saya kira belum pasti ya. Paling gampang ya mencegah tadi ABCD, abstinensia. Abstinensia apa ini disampaikan dulu, Dok? Jangan berhubungan seks. Jadi misalnya kalau saya sudah usia reproduksi, kepalanya pusing. Misal saya pelajar atau usia dewasa muda, ya kalau belum punya pasangan ya jangan berhubungan seks, itu abstinensia. Nek urung waktu ini urung dipasangan ojo hubungan seks itu abstinensia. B itu be faithful. Nek wis duwe bojo, duwe pasangan, yo setia pada pasanganmu. Jangan ganti-ganti, itu B. Yang C itu nek kue ora setia, celelean jajan, gunakan kondom. Jadi C itu dalam artian sudah punya pasangan tapi ora setia, gunakan kondom. Bukan berarti itu legalisir kondom loh ya. Tapi itu langkah terakhir. Nek kue ora setia, wis karepmu tapi gunakan kondom. Itu cara paling kasarnya, ya. Yang dihindari drug, obat-obatan. Ya, jadi paling aman tapi Dok, abstinensia itu. Paling aman ya. Berarti paling aman. Aman abstinensia. Jadi itu ya, Amadeus ya. Tadi harus sampaikan Dr. Satrio bahwasanya nomor 1 tetap hindari hubungan di luar nikah. Ya, kalau sudah menikah satu pasangan saja cukup. Itu tadi ya. Kalau terpaksa tadi pakai kondom, tapi kita tidak melegalkan kondom. Tapi itu daripada betul ya. Kalau LGBT tadi memang seperti itu ya. Terus kemudian dari Febriastiti nih, Dok mau tanya, TB miliar itu apa komplikasi dari HIV nih? Pernah menemukan kasus hanya tidak dicek HIV, terima kasih. Ini bagus jadi memang dari medis mungkin ya. Atau tahu TB miliar nih? Ya, jadi mereka yang CD4-nya di bawah 200, mereka akan rentan terhadap infeksi oportunistik. Infeksi yang punya kesempatan karena imunnya rendah di bawah 200. Itu bisa TBC, bisa tokso, bisa meningitis, bisa macam-macam. Ataupun jamur yang sampai orang biasa kena jamur cuma garuk-garuk, dia bisa sampai ke otak, bisa sampai ke paru-paru. Jadi memang kalau ada orang HIV yang harus takut, malah orang HIV dari kita, karena mereka batuk sikit bisa ketularan lebih parah lagi. Jadi TB miliar itu bisa satu yang komorbid, orang biasa bukan HIV terkena TBC bisa juga, atau memang orang HIV yang terkena TBC karena IO-nya. Jadi dia sebagai infeksi oportunistik. Tetapi kalau sekarang pemerintah bilang orang TBC harus dites HIV, Dok. Itu sudah wajib. Orang HIV harus tes TBC. Sama seperti ibu hamil harus tes HIV. Agar mengejar cakupan kasus cakupan kasus tahu statusnya tadi. Itu sudah wajib. Ya, jadi kalau sekarang ya orang pasien TBC, Pak, tak tes HIV ya. Saya tidak mau, Dok. Ya besok waktu ketemu saya lagi, Pak tes HIV ya, sampai yang bosen dia. Agar mau tes HIV, seperti itu. Ya gitu ya Pak Febri. Jadi bukannya terus membuat stigma dia HIV, enggak, tapi itu wajib sekarang wajib. Banyak ya. Satu gini, kenapa cek itu ya, ingat-ingat ya, itu HIV tadi kan membuat sistem imun tubuh kita itu rendah. Betul.
Indonesia itu masih endemis TBC, diingat-ingat ya. Betul, endemis TBC, salah satu endemis TBC, negara endemis TBC adalah Indonesia, ya. Di luar di Asia Tengah juga banyak. Tetapi Indonesia, nah, HIV dengan kondisi HIV sistem imunnya rendah, yang awalnya kalau sistem imun tubuh kita itu bagus, TBC itu tidak akan muncul, tidak akan menyerang. Nah, ini dia kalau sistem imun tubuh kita rendah dengan adanya HIV, TBC-nya akan keluar. Makanya kenapa tidak terus serta-merta oh TBC mesti HIV, enggak, tetapi ini kalau dimungkinkan ada kena HIV, dan misalnya HIV pun nanti tetap harus dicek TBC juga karena tadi terkait masalah endemis dari negara kita, ya. Ini nanti juga ada pertanyaan dari Mbak Pink, ini nanti mungkin hubungannya juga dengan tamu kita nanti hari ini yang menerangkan nanti ya. Ini, Dok, suami saya berlayar dan dekat dengan kehidupan seks bebas. Ini agak, lagi tamu kita yang menjelaskan. Meskipun di depan saya tampak baik dan setia, apakah saya berisiko terkena HIV juga? Karena yang temannya berlayarnya baru saja meninggal tidak wajar. Nah ini, Wah. Ini pertanyaan bagus nih. Tidak wajarnya karena apa ya? Meninggal tidak pamit atau gimana ya? Jadi kan ada istilah A, B, C, D, Dok. Kalau sudah menikah berarti kita ambil yang setting B. B harusnya dia be faithful ya. Istilahnya setia pada pasangan. Kalau terpaksa tidak setia harus pakai C. Use kondom. Jadi kalau pada Ibu Pinky ini berarti dia seharusnya setia nih suaminya. Tapi terpaksa orang setia, marah patuh sebagainya, ya harus pakai kondom ini si suami tadi. Dan apakah Anda berisiko? Ya, Anda sangat berisiko sekali. Sebaiknya apa? Sebaiknya suami tes HIV, Anda tes HIV, agar kalau misalnya suami HIV, setelah Anda berkelahi dan sebagainya, segera diobati dengan ARV. Ya, jadi saya medis tidak akan mengurusi masalah kehidupan keluarga, tapi fokus saya adalah apabila HIV harus segera diberi ARV. Kalau tidak mendapat ARV, stadium 1 terlewati, 2, 3, 4, datang ke Muardi, nanti tinggal saya menghitung hari nih. Waduh, kira-kira berapa hari ya dia akan meninggal, seperti itu. Iya, memang nanti ini memang ini memang sangat wajar dan sangat kita ini banyak ya mohon maaf di sekitar kita di masyarakat karena memang ya dalam artian namanya kerja di mana-mana ya, dan ini juga apalagi dengan kehidupan seperti ini ya. Tadi sampaikan Dr. Satrio ya, mohon maaf itu mungkin sebaiknya dua-duanya dicek ya, walaupun tidak terus menuduh sih apa-apa ya, tetapi kan lebih cepat lebih baik, karena kalau dengan serta tadi sampaikan Dr. Satrio di depan, seawal mungkin diketahui sakit HIV, dengan pengobatan yang bagus, itu bisa panjang bersama dengan orang normal, itu yang penting ya. Jadi itu yang penting. Jadi mungkin apa kita nanti menghadirkan tamu kita, karena tamu kita kan lebih bagus nih ya, terkait masalah ini nanti. Ini masalah beliau ini seorang, ya nanti Dr. Satrio nih ya. Nanti beliau ini seorang yang seorang itu juga kelompok pendukung Sebaya. Jadi beliau aktif di dukungan Sebaya ya. Sebaya nanti biar ini bisa menjelaskan ini, karena kan beliau ini juga nanti yang lebih kenal, lebih tahu persis terkait masalah yang kayak ini komunitas seperti ini. Kita hadirkan tamu kita mungkin ya, bagus ya. Ini namanya siapa ya Dr. Satrio? Mbak Atun, Dok. Oh, kita hadirkan ya dari Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Ini sangat spesial, sangat kopi hangat pada pagi hari ini, karena kita selain ada narasumber juga kita menghadirkan tamu yang sangat luar biasa, yang mana ini beliau nanti akan bisa juga ikut ya membantu para ODA ini ya, para ODA dan juga yang semuanya bisa memberikan nanti pengalamannya, bagaimana cara mengurusnya, bagaimana cara interaksinya dengan masyarakat, dan bagaimana menyelesaikan masalah dengan yang ada karena dengan HIV/AIDS ini ya. Kita hadirkan tamu kita pada pagi hari ini ya, namanya Mbak Atun ya, nggak apa-apa lah, Mbak Atun ya, silakan Mbak Atun. Nah ini kita datangkan ya, silakan Mbak Atun. Ya, benar ya. Kelihatan? Ya ini ada Mbak Atun ya, pakai sini ya, Mbak Atun ya. Oke. Ya. Gimana Mbak Atun? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Ini beliau ini kita manggilnya Mbak Atun, tapi nanti harusnya kita tanya sebenarnya nama asli, mohon maaf kan kita nggak tahu juga. Mungkin Mbak Atun ya di acara Sangat Kopi Hangat ini. Oh, kita mungkin bisa Mbak Atun bisa menyampaikan ini, memperkenalkan diri dulu dong biar tahu nih Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Silakan Mbak Atun. Mbak Atun, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Atun. Saya warga Karanganyar. Saya terinfeksi. Oh ya, sudah menikah ya? Sudah menikah. Udah punya putra berapa nih? Punya anak 4. Oh, anak 4, putra 4. Tetapi beliau ini adalah seorang tadi penyintas ya? Penyintas ya? Iya.
termasuk ODA ya, Iya. termasuk ODA. Jadi beliau ini sangat luar biasa ya. Tadi udah sampaikan Dokter Satrio di awal bahwasanya seorang ODA dengan HIV/AIDS itu bisa menikah, bisa punya anak. Ini Mbak Sriatun ini contohnya. Coba cerita Mbak, kira-kira jenengan berapa tahun dan sebagainya gimana Mbak? Saya tahu status HIV-nya dari tahun 2013. 2013 ya, 8 tahun ya. Karena suami sakit di Mardini, dites HIV. Waktu itu belum rumah sakit yang lain belum ada yang ngetes. Ya. Jadi dibawa ke sini ternyata suami positif. Terus saya dikasih tahu kalau suami positif, akhirnya saya juga dites. Mungkin karena memang suami istri ya harus resiko. Yeah. Saya positif, tapi setelah dikasih tahu suami meninggal. Oh, sudah meninggal ya? Dari tahun 2013. 13 ya. Jadi berarti selang 1 hari langsung meninggal. Sudah stadium 4 misalnya ya. Oh iya. Terus selesai pemakaman, saya langsung tes dan sama dokter waktu itu sama Pak Adi, kalau memang saya mau sehat harus pengobatan. Oh ya. Tapi kalau saya nggak mau sehat, ya udah nggak usah minum obat. Akhirnya demi anak saya harus minum ARV itu. Ya. Tapi alhamdulillah anak saya 4-empatnya enggak. Ya, terus gini Mbak Atun, ini yang penting juga untuk yang semuanya. Ini mohon maaf ini Mbak Atun. Ya. Perasaan Mbak Atun sendiri saat satu tahu suaminya sakit seperti itu, yang kedua kali Mbak Atun punya sakit itu gimana? Yang pertama kali, nyun saya mohon maaf, misalnya apakah pengen mengakhiri hidupnya juga, ataukah pengen apa, gimana? Ini kan pengalaman juga untuk yang dari semua tadi ada yang bertanya juga ini. Ya, waktu itu masih di Bangsal, saya dikasih tahu oleh Pak Adi kalau suami positif HIV, sepertinya saya mau membunuh suami saya. Tapi karena memang suami itu sudah fase AIDS, sudah nggak berdaya, ya saya cuma bisa menangis, tapi juga menunggu suami saya. Setelah suami meninggal, saya itu sampai Jawa itu tegolorone ra tega pati. Iya. Sampai 3 hari saya nggak keluar dari rumah. Iya. Saya menyesali hidup saya. Mungkin saya nggak akan lama lagi hidup sama anak saya, mungkin 1 bulan, 2 bulan. Iya. Tapi setelah saya di konseling, dikasih tahu oleh dokter kalau ini bukan akhir, masih ada pengobatan, yang penting saya harus rutin minum obat tepat waktu. Akhirnya saya mulai pengobatan. Dan alhamdulillah karena saya rutin tepat waktu, CD4 saya yang dulu cuma 250, kemarin cek sudah 1.300. Ya, terus viralutnya juga sudah tidak terdeteksi. Itu karena memang saya patuh. Dan yang saya minum viral duviral dari pertama kali sampai sekarang. Terus ini Mbak Atun ini juga yang sangat-sangat menarik juga dalam artian ini kan mungkin untuk yang dari sobat Muadi juga ya, maksudnya apa adalah tadi kan dari Mbak Atun sendiri dari suami terkait masa itu. Lah sekarang gini, reaksi atau respon dari anak, mohon maaf, anak dan keluarga besar bagaimana nih terkait masalah ini? Ini kan juga penting ini karena ini kita hadirkan Mbak Atun ini di sini bukannya untuk apa, tapi untuk memberikan support ya, dorongan untuk yang para ODA ini ya, dan yang semuanya ini bagaimana seorang Mbak Atun ya melalui jalan yang sangat berat ini ya, melalui istilahnya itu pengalaman yang hidup yang sangat-sangat berat ya. Jadi mungkin Mbak Atun bisa cerita juga nih terkait masalah putranya, juga terkait masalah orang tua dan lingkungan ini, kerja di mana Mbak Atun? Sekarang saya jadi pengasuh Yayasan Lentera, anak-anak yang terinfeksi virus HIV. Silakan untuk yang anak, reaksi anak dan keluarga besar ini bagaimana? Anak saya alhamdulillah setelah saya kasih tahu kalau bapaknya meninggal karena itu dan ibu juga terinfeksi, anak saya mau menerima dan dia mendukung sekali. Setiap jam saya minum obat pasti diingatkan. Oke, bagus. Ya, terus sampai sekarang pun dia
nggak henti-hentinya untuk mengingatkan saya kalau saya harus tepat waktu, minum obat tepat waktu, dan patuh. Dan keluarga saya juga masih menerima ibu saya, ya. Meskipun sekarang sudah almarhum, jadi saya tinggal sama anak saya. Iya, oke. Yang penting adalah itu support keluarga itu nomor satu, karena kalau sendirian tidak bisa dokter Satria ya. Seorang seperti ini ODA maupun autoimun ya, penyintas autoimun kalau untuk sendiri kan sulit sekali, tidak akan pernah bisa jadi bagus ya. Ini bagus dorongan dari anak dan keluarga bagus sekali ya. Dari nah ini yang agak sulit juga ada ini yang agak sulit. Masyarakat sekitar gimana? Ini sangat sulit soalnya. Ya itu yang dari masyarakat. Ya. Pertama karena memang tidak tahu, jadi mereka juga baik. Tapi setelah mungkin kecurigaan suami pas meninggal, akhirnya masyarakat tahu kalau suami saya meninggal karena virus HIV. Waktu itu 2014 ada pengucilan. Saya dikucilkan, anak saya di sekolah juga sama teman-temannya dikucilkan, tapi saya minta dukungan di rumah sakit sini sama LSM. Akhirnya masyarakat dikasih tahu, tapi saya juga nggak bisa memaksa masyarakat untuk tahu terhadap saya, karena memang masyarakat sudah kalau memvonis. Nah, mungkin waktu itu saya masih bertahan, anak juga, ya itu demi anak. Sebenarnya anak saya itu waktu itu umur berapa tuh Mbak Atun waktu putra Bapak? Kelas 4, 9 tahun. Itu yang nomor 1? Yang terakhir. Yang terakhir ya. Ya. Itu malah pengen ajak saya bunuh diri. Oh iya? Ya. Mending kita mati berdua di rumah ini. Terus saya gini, kamu masih punya masa depan. Nah, ibu mungkin mati nggak apa-apa. Tapi saya harus berjuang untuk anak saya, anak-anak saya. Justru dari anak saya mengajak bunuh diri, saya berjuang. Saya harus bisa mandiri, saya harus bisa seperti orang yang tidak terkena virus HIV. Saya harus bisa seperti orang lain. Bisa bekerja, bisa membesarkan anak, bisa menyalurkan anak, dan akhirnya waktu itu usaha saya juga bangkrut, tapi alhamdulillah saya ada tempat untuk berlindung, itu di Yayasan Lentera. Saya diterima di situ untuk mendampingi anak-anak. Anak saya tinggal di rumah. Saya di situ istilahnya mungkin ya ngumpet lah, menenangkan diri. Tapi sekarang alhamdulillah masyarakat sudah mau menerima saya. Dengan berjalannya waktu, dengan pembuktian saya, kalau orang-orang seperti saya itu juga bisa hidup normal. Saya juga bisa membuktikan kalau saya juga bisa bekerja, saya juga juga bisa membesarkan anak. Ya, ini memang Sobat Muhammadiyah penyintas autoimun ya Dokter Satria, memang betul-betul perjuangannya Bu Atun ini sangat berat ya. Tadi benar kan ada pengucilan ya, kemudian dengan seperti itu yang mohon maaf tadi sampai berusaha untuk bunuh diri juga ya, sebenarnya itu sangat, dan itu bisa dilalui alhamdulillah sekali sampai sekarang ya berhasil. Dan ini juga dari Mbak Suraya ini, Bu Atun, saya salut dengan Anda nih ya, Suraya Lovely ini ya. Kalau boleh tahu waktu pertama periksa masuk stadium berapa ini? Apa merasakan gejala-gejala aneh sebelum tahu kalau suaminya AIDS ini? Waktu itu saya belum merasakan apa-apa, pusing juga enggak, saya masih sehat, bisa kerja, bisa menunggu suami. Tapi karena ya itu, suami positif saya harus dites. Itu masih stadium 1. Karena CD4 saya masih normal. Masih bagus ya, masih bagus. Jadi memang seperti itu ya Mbak Suraya ini, bisa Bu Atun. Jadi ini kita hadirkan untuk penyemangat semuanya ya, bagi Oda ya. Jadi kalau sudah terkena itu bukan akhir segalanya. Bu Atun contohnya tadi ya, mohon maaf tadi udah ada putranya ngajak bunuh diri, kemudian
usahanya bangkrut ya, Bu Atun ya, jadi bisa bangkit dan sekarang udah jalan ya, Bu. Iya. Dan putranya sekarang udah pada ada yang lulus sudah ya, udah menikah. Ya? Udah menikah ya, udah punya cucu nih, bayangkan ya, alhamdulillah. Jadi memang sangat-sangat ini ya, bagus ya. Ini mungkin ada yang tadi ada yang tanya tentang masalah yang meninggal ini. Yang ini, yang di atas tadi. Niko, Pak. Bukan di atas tadi. Ya, tadi ada yang ini juga. Ini. Nah, ini juga di masyarakat nih soalnya nih. Ya, stigma ya. Ini saya mau tanya ini terkait masalah suaminya tadi ya. Dari tadi Pak Fanul ya, gimana kabarnya Singapura ya? Singapura ya. Dok, apakah orang yang meninggal karena HIV masih bisa menularkan penyakitnya sehingga biasanya masyarakat itu takut membantu untuk memandikan orang HIV nih? Dokter Satrio dulu nih. Ya. Jadi virus itu kan sudah ikut mati begitu orangnya mati dalam hitungan jam setelah kematian ya. Jadi tidak ada alasan untuk takut. Cuma sebenarnya yang jadi masalah adalah waktu cara pemandian. Ya. Kalau cara pemandiannya bagus itu tidak masalah. Cuma kadang-kadang kita melihat memandikan di pangku terus pakai satu ember di gayung itu bermasalah. Karena kalau dia punya penyakit lain selain HIV, dia berisiko menularkan. Tapi kalau virus HIV sendiri akan ikut mati bersama dengan kondisi pasien waktu meninggal. Ya. Terus Bu Atun mungkin mohon maaf kemarin mungkin pengalaman dari suami yang meninggal itu kemarin dimandiin di sana atau di mandiin di rumah sakit. Karena memang dari awal itu dokter-dokter sini sudah ngasih tahu kalau seandainya nanti memang nggak bisa tertolong harus dimandiin sini supaya nanti tinggal dikubur aja. Ya. Tapi memang tidak akan seribet COVID sih, Dok. Ya, kalau COVID kan memang sangat-sangat ribet karena sangat infeksius ya. Tapi kalau ini sebenarnya tidak seribet COVID. Ya, virus itu ada di dalam sel tubuh kita. Kalau sel tubuh kita mati, ya dia ikut mati. Enggak, inangnya, induknya mati kan dia ikut mati. Nah, sebenarnya sih tidak menular, tapi protokol kesehatan tetap dijalankan ya. Dan itu ya, memang sangat berat nih Bu Atun ya. Terus kemudian ini dari Septi Haryati nih, selamat pagi dokter nih, apakah HIV itu menular dari jarum suntik nih? Iya pasti, pasti. Bisa lah Mbak Septi, ya mohon maaf ini yang sering kita juga dapatkan juga adalah masalah ini ya. Paparan jarum suntik, tato. Tato sering ini, ya kita dapatkan kan mungkin penggunaan satu jarum untuk beberapa macam ya. Iya. Jadi memang bisa nyampaikan nih. Jadi untuk komunitas penasun penggunaan nafsa suntik memang tato itu memang art ya, tapi sebaiknya dengan cara yang bagus. Misalnya satu jarum untuk satu orang, tidak terus bergantian dan diperhatikan masalah sterilisasinya. Jadi memang itu harus dipastikan tadi sterilisasi penggunaan jarum tidak pakai bersama-sama. Iya, jadi itu yang penting juga nih. Salah satu penularan yang terbanyak yaitu jarum suntik. Jarum suntik ya. Itu betul sekali. Tapi ya pokoknya hati-hati semuanya. Satu untuk satu ya dan untuk semuanya. Dari Facebook tadi, yang nomor 1 dari Magetan udah hadir, selamat pagi. Mungkin dari mana nih? Dari Samarinda, Palangkaraya semua belum ini muncul nih ya. Ambon ya, Maluku, nanti Irian, Papua, Aceh, ya Medan. Terus kemudian Assalamualaikum ya, waalaikumsalam ya, Dokter Satrio dan Dokter Agus Joko. Dok, saya penyintas autoimun ini. Apakah AIDS bisa ditularkan dari air liur nih? Atau barang-barang yang disentuh oleh penderita atau lewat udara? Karena ada sepupu saya yang sudah ODA ya, tapi masih stadium 2 dan sudah terkontrol, bahkan sekarang sudah bisa beraktivitas. Apakah penyintas autoimun juga mudah terinfeksi, Dok? Ya. Jadi AIDS tidak menular lewat aktivitas sosial. Ya. Misalnya pemakaian gelas, piring, handuk, pemakaian kamar tidak masalah. Ya, dan menular lewat hubungan seks ya, produk darah, kemudian ASI atau cairan-cairan sperma, cairan vagina dan sebagainya itu menular, tapi tidak lewat kontak sosial. Berpelukan boleh. Jadi kalau kita punya teman ODA berpelukan tidak masalah, tapi bukan berhubungan seks ya. Jadi kalau cuman air liur tidak, air liur penelitian WHO menunjukkan dia sangat kecil sekali kemungkinan menularkan. Jadi dianggap tidak menularkan, Dok, air liur. Tapi kalau digigit masih mungkin menular ya. Ya, karena gigit karena mungkin ada ini. Misalnya tempat pintu masuknya adalah ya. Ya, tapi kalau cuma air liur misalnya di doni nusawi ya, di ludah itu tidak akan tertular. Ya, betul ya. Apalagi kita punya kulit yang intak ya, yang utuh enggak termasuk ini. Jadi enggak ya. Jadi itu Mbak Winarsi. Dan kalau penyintas autoimun kalau tanya mudah infeksi itu tergantung kondisi tidak hanya penyintas autoimun, semua orang bisa. Jadi tidak hanya penyintas autoimun, orang normal pun nasihat bisa. Yang jelas tadi kemungkinan yang bisa tertularkan tadi dari Dr. Satrio menyampaikan ya itu bisa hubungan seks dan sebagainya ya bisa ya sama ya. Cuma autoimun memang kondisi sistem imunnya lebih jelek ya.
Dari Mbak Aulia Idris ya. Selamat pagi Dokter Satrio nih. Izin bertanya, apakah ada side effect-nya konsumsi ARV pada ibu hamil nih? Ya. Apabila ada, apa saja dan dampak negatifnya ini? Oke, obat itu apapun obatnya mesti ada efek sampingnya. Ya. Obat flu bisa bikin alergi sebagainya. ARV ada efek samping, tetapi untuk ibu hamil sekarang dianggap aman. Jadi kalau zaman dulu ada ARV yang tidak boleh untuk ibu hamil trimester pertama, sekarang sebenarnya sudah boleh. Semua ya, hampir sebenarnya sudah boleh. Ada beberapa misalnya yang dolutegravir masih tidak boleh untuk ibu hamil yang trimester pertama, Dok. Tapi secara umum ibu hamil harus minum ARV. Jadi tidak ada halangan untuk tidak ARV. Pertama kali dia diketahui hamil ya? Langsung minum ARV. Kita pilihkan ARV yang aman nanti, Dok. Oke, jadi ada jelas itu ARV itu jalan gaya hidupnya, pola hidupnya segala. Yang penting itu juga pola hidup. Dan mungkin kita tanyakan juga nih Bu Atun ini Bu Atun ngerasain sendiri enggak masalah misalnya Bu Atun saat ngedrop, stres, ya mohon maaf, tadi stres ya. Itu terus gimana? Itu ke badan jadi gimana? Nggak enak atau gimana? Ya, kadang kalau pas imun saya turun, saya capek, ya ngedrop, panas, lemes, apalagi sekarang saya juga hipertensi, juga gula tinggi. Diminum 2 nih, tekanan darah tinggi dan obat ARV. Ya, beri 2 ya. Ya. Cara meningkatkan sistem imun gimana? Cara untuk atau yang dijalankan sehari-hari biar sistem imunnya jadi meningkat jauh tuh 1300 ya CD4-nya jauh sekali, fokus sekali gitu. Ya. Pagi olahraga tetap, ya. Terus minum vitamin, juga berpikir yang positif-positif aja. Positif ini yang nomor 1 kuncinya sebenarnya positif ya. Jadi penyintas autoimun ya dan sobat muati semuanya, pesan saya sering adalah berbahagialah dari stres. Apapun sistem imun kita meningkat. Itu juga juga sama. Penyintas autoimun juga sama ya. Penyintas autoimun ya harus sama ya. Jadi hindari stres, berbahagialah ya. Ini kemudian dari Hongkong ya. Selamat pagi di Hongkong ya. Oke. Bagus ya. Udah sangat cerah. Covid gimana? Covid di sana. Pak Fairul, Covid di Singapura gimana ini ya? Semoga membaik ya. Di Indonesia udah landai, tapi kok Singapura kemarin agak naik nih lonjakan ya. Iya, Jepang mulai menutup ini ya. Jepang mulai menutup Omikron ya. Nah ini, Niko Barata ini juga penting nih. Ini mungkin nanti Mbak Atun sebagai ini ya. Dok, bagaimana kalau pasien ingin merahasiakan statusnya sebagai ODA ini ya, kemudian meninggal? Apa keluarganya tetap diberawal oleh rumah sakit yang menangani ini? Gimana, Dok? Jadi sebenarnya apapun penyakitnya tidak hanya HIV, Dok. Jadi misalnya saya punya penyakit hepatitis ya, saya boleh merahasiakan. Jadi dokter akan mengatur sesuai kepentingan panjenengan. Jadi kalau saya tidak mau saya HIV diberitahu, silakan. Jadi kami akan hanya beritahu kepada orang yang tertentu. Jadi aman. Kalau saya HIV tapi saya ingin istri saya tahu, boleh. Saya HIV tapi saya tidak ingin istri saya tahu juga boleh. Jadi itu hak Anda semua. Ya, tetapi apa gini Dokter Satrio? Misalnya ini ya, suaminya HIV misalnya, mohon maaf ya, istrinya tetap harus diberitahu nggak nih? Karena sebenarnya itu masih abu-abu, Dok. Jadi di aturan hukum diatur bahwa buka rahasia antara suami istri. Ya. Tetapi kadang-kadang ada suami yang saya tidak mau diberitahu, itu ada juga. Saya sendiri lebih main aman, dalam artinya kalau suami bilang, Dok saya tidak mau diberitahu, ya saya hanya mengedukasi. Saya inginnya biasanya langsung datang berdua, tapi kalau betul-betul dia tidak mau diberitahu, ya itu memang privilege pasien sih, Dok. Tetapi sebenarnya pemerintah mengatur buka rahasia di antara suami istri. Agar lebih ini. Ada aturannya kan? Aturan soalnya itu kan tetap untuk semuanya. Nanti kalau misalnya mohon maaf tidak diberitahu istrinya nanti kan atau misalnya memang dia berimplikasi hukum, misalnya ada seorang yang saya ingin mengeluarkan virus HIV ya, dia harus dibuka statusnya karena dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tapi kalau saya tidak akan mengganggu hukum, saya hanya kepentingan pribadi saya tidak membocorkan rahasia, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia meninggal, memang diberitahu kepada ahli warisnya. Kalau misalnya dia seorang anak, ya kepada orang tua kita beritahu. Atau misalnya kepada pasangan istrinya, karena memang tapi itu mesti kita informasi, Dok. Jadi mesti ada semacam bukti legal formalnya bahwa dia akan mau dibuka atau tidak statusnya. Jadi tidak semerta-merta, wah aku nek mati, gue kabeh ngerti aku HIV, tidak seperti itu. Oke, jadi itu memang serba sulit. Tapi memang dilematis ya, nanti biar Dokter Satrio kalau saya enggak. Tapi kan pola pikir saya kalau ini kan penyakit yang nanti bisa menularkan ke pasangan gitu kan. Kalau pasangan kena kan berarti pasangan harus tahu dan harus dicek. Nanti kalau enggak kan dibiarin kita malah nanti kemana-mana kan gitu ya. Nanti biar Dokter Satrio nih dari bagian hukum ya. Ini tadi sudah ya. Terus dari Aulia nih, dari Mbak Winasi. Sri. Salut ini buat Mbak Sri Atun ya. Dengan perjuangannya, saya punya keponakan seorang ODA juga, Mbak, pernah dikucilkan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa terkontrol dan normal, bahkan sekarang sudah bekerja di sebuah hotel berbintang di Batu Malang nih. Mungkin Mbak Atun mau nyampaikan juga nih, ini
Mbak Winasri. Ya, Mbak Winasri nih, ini seorang penyintas autoimun ini. Ya. Dia cerita salut untuk Mbak Atun ya, seperti itu perjalanan dan ini juga dia punya keponakan dan awalnya juga dikucilkan ini ya, dan juga ternyata sekarang udah bisa kerja di Hotel Bintang di Batu Malang. Mungkin Mbak Atun mau mengomentari Mbak Win? Terima kasih sama Mbak Wina supportnya. Yang penting dari keluarga itu ada dukungan. Itu pasti yang menderita itu juga merasa senang. Dan yang penting sekarang kita membuktikan kalau udah kena seperti ini kita harus kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi yang positif aja, sekarang kita maju untuk bekerja, untuk demi keluarga. Jangan menoleh ke belakang, itu aja. Setelah move on, Mbak ya? Iya. Pengalaman-pengalaman yang di belakang itu untuk pelajaran ke depan, yang lebih baik lagi. Maksudnya intinya kan, ya itu tadi, ya namanya juga kita harus, ya pokoknya kalau kena aib bukan akhir dunia. Iya, bukan akhir dunia. Yang penting itu soalnya kan sering kan seperti itu, orang mikir wah kalau kena aib sudah pokoknya ya pokoknya berhentilah semuanya, berhenti akhirnya hidupnya segala macam. Dan ya memang tidak, ini yang penting, ini mau saya tanyakan nih, butuh seorang psikolog enggak untuk mengatasi itu, atau si psikiatri kemarin dalam artian kan ya mohon maaf ya, pasien seorang yang dengan penyintas autoimun ataupun dengan ODA yang HIV itu kan satu, untuk menerima kondisi kan sulit, ya kan? Apalagi keluarga nggak ada support. Nah, sempat depresi. Ini butuh seorang psikolog nggak kemarin? Enggak. Cuma butuh dukungan keluarga aja. Apalagi sekarang saya melihat dari anak-anak yang ada di Lentera yang masih kecil-kecil tapi dia semangatnya luar biasa. Ini umur berapaan ini, Bu Atun? 0 sampai 16 tahun. 16 tahun masih ada ya? Iya. Ada ya? Iya. Dia juga sekolah biasa ya? Iya. Sekolah biasa, terus pengalaman yang mohon maaf yang anak-anak tadi gimana? Dikucilkan di sekolahnya? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Dulu pernah dikeluarkan, tapi alhamdulillah sekarang udah sekolah kembali. Pernah dikeluarkan? Pernah. 14 anak, iya. Dari sekolah dikeluarkan? Iya. Itu karena bukan dari sekolahnya atau kepala sekolahnya, tapi dari wali muridnya yang nggak mau terima. Oh, dari wali muridnya, berarti memang tapi sekarang udah kembali sekolah kan? Iya, dan di situ, saya setiap pagi tugasnya menyiapkan obat sampai sore itu. Iya, berarti obatnya tetap minum terus. Terus. Ya, ini memang dilematis ya, Bang. Lentera itu singkatannya apa, Mbak Atun? Lentera? Nggak ada yang singkatan itu? Lentera itu, Yayasan Lentera? Nggak tahu. Itu yayasan itu apa? Dalam hal apa itu? Maksudnya mungkin untuk Sobat Mengerti dan penyintas autoimun biar paham nih, sebenarnya ada Yayasan Lentera ini, Yayasan Lentera tadi kan sering disampaikan Lentera. Sebenarnya Yayasan Lentera itu apa sih? Mungkin biar tahu dulu. Yayasan Lentera itu menampung anak-anak yang yatim piatu. Hanya anak saja apa orang tua? Anak yang yatim piatu, keluarganya sudah tidak mau menerima. Nah, di situ tempat terakhir bagi anak-anak itu. Betul-betul yatim piatu. Ada berapa orang? 37. 37 ya, alhamdulillah ini 37 yang Pak, itu Yayasan Lentera kan sudah lama ya? Dari 2012. 2012 ya, itu sudah ada yang lulus, sudah ada yang kerja belum yang dari alumni situ? Belum. Masih 16 tahun tadi ya? Masih 16 tahun masih sekolah. Oh, 16 tahun. Ya, waktu masuk udah masih kecil ya? Iya. Kasihan juga ya. Karena bapak ibunya meninggal. Oh, ibunya meninggal waktu itu. Dan keluarga yang nggak ada mau rawat ya? Iya. Ini memang benar-benar cobaan berat sekali ya. Iya. Memang kalau kita rasakan ya itu seperti itu, dengan anak kecil yang umur sekian harus sendirian dengan kondisi seperti itu. Keluarga besar nggak ada yang mensupport juga ya. Memang betul. Ya, semoga sih inilah berpahala semuanya untuk semuanya ya. Amin. Ya. Amin. Bu Atun ya. Ini Bu. Nah, ini juga tanya nih. Dela Salasira nih, saat ini kondisi Bu Atun seperti apa? Apakah ada gejala-gejala yang dirasakan Bu? Jadi kondisi sekarang gimana? Bu? Nih? Sekarang sehat. Sehat nih. Seperti orang biasa Bu ya? Iya. Mbak Dela ini, Bu Atun sehat sekarang ini, alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi nggak ada keluhan apapun ya. Nah, ini pertanyaan ini bagus nih, yang dari Golden Sky nih. Bu, apakah Lentera bisa menerima bantuan dari anak-anak? Bisa. Bagaimana itu caranya nih? Mungkin bisa sampaikan nanti. Sekaligus Bu Atun lihat sana. Di Lentera itu menerima bantuan apapun yang dikasih diterima. Berbentuk uang diterima, berbentuk barang diterima, baju bekas pun diterima.
Itu caranya bagaimana nih? Ada nomor rekeningnya yang bisa ada ya? Ada. Nanti mungkin bisa dihubungi nanti ke Rumah Sakit Dr. Muardi ya, yang dari Golden Sky, dan siapapun ya Sobat Muardi penyintas autoimun yang mau memberikan sumbangan untuk Yayasan Lentera ya. Bisa menghubungi nanti dari bagian humasnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Nanti akan diberi tunjuk bagaimana caranya ya. Nanti ada nomor rekening dan bisa apapun ya, wujud apapun boleh apapun, ya. Wujud gedung juga enggak apa-apa. Alhamdulillah. Mobilnya enggak apa-apa ya. Seperti itu ya. Jadi memang wujud apapun boleh ya. Makanan boleh ya, makanan yang sudah masak juga boleh ya, enggak apa-apa. Jadi semua boleh, enggak apa-apa. Dan mohon maaf ini untuk yang sekarang ini Yayasan Lentera itu hidup dari mana ini? Tadi mungkin dengan hubungan ini hidup dari mana? Kalau dari mananya saya kurang tahu karena di situ saya cuma pengasuh. Tapi setiap harinya ya ada aja yang datang mungkin ngasih nasi kotak, nasi sembako, itu aja. Terus yang untuk yang anak sekolah tadi gimana, Bu Atun? Maksudnya biaya sekolahnya gimana, apanya gimana? Kalau yang negeri gratis, tapi kalau yang swasta bayar. Bayar dari Lentera yang bayar? Iya. Bukan dari, tapi kalau orang tua jelas tidak mungkin ya? Nggak mungkin. Orang tua lagi. Jadi memang ini benar, tadi memang benar ya. Sobat Muardi, jadi memang Yayasan Lentera ini membutuhkan dana yang sangat besar ya. Jadi silahkan nanti menyumbang ya. Silahkan ini bantuan apapun boleh. Dan demi untuk semuanya, karena ini kan juga untuk generasi kita semuanya, generasi bangsa ya. Kemudian nanti untuk yang ini dari Aulia Idris ya, Bu Atun nih, semoga selalu sehat ya, semangat berbagi bersama keluarga nih. Amin. Terima kasih telah berkenan berbagi pengalaman nih ya. Selamat pagi ya. Ini juga untuk yang dari Raisa Enggel ya. Dok, pengobatan untuk penderita AIDS itu seperti apa nih? Mungkin ya? Kalau stadium 1-2 cukup satu macam obat. Jadi satu obat isinya 3 regimen ya, Dok ya. Bentuknya paling kecil lah segini ya. Tapi kalau sudah stadium 3-4 ya banyak sekali obatnya dan itu biasanya kegawatan. Jadi saran saya setahu sedini mungkin terus diobati agar bisa hidup sehat. Obatnya minimal. Minimal satu macam obat. Satu macam obat. Ya, minum sekali sehari. Sekali sehari, kayak apa ya, makan itu 3 kali sehari. Iya, sekali sehari. Sekali makan sekali bisa ya. Bisa nih sekali ya. Dan ini mungkin terakhir ya untuk yang dari Elisa Karisma ini, gejala AIDS umumnya seperti apa ya, Dok? Kapan kita perlu curiga nih kita terkait AIDS? Ya, kalau stadium 1 tanpa gejala, Dok. Jadi stadium 1 itu kalau jadi saya berhubungan seks tanggal 1 Januari sampai mungkin sekitar 3 tahun tanpa gejala. Kadang-kadang cuma melanjir atau mungkin seminggu setelah hubungan seks mungkin cuma kayak flu-like symptom ya, gerges-gerges. Jadi bagi teman-teman yang sering aneh-aneh, seminggu setelah aneh-aneh terus gerges-gerges, segera tes HIV ya. Seperti itu, Dok. Stadium 2 mulai muncul sariawan misalnya, atau PPE ya, bintik-bintik hitam-hitam ya, atau misalnya sering kena herpes dan sebagainya, itu stadium 2. Stadium 3 sudah mulai muncul TBC, kemudian sariawan sudah masuk ke dalam, ya, kemudian macam-macam lagi, anemia dan sebagainya. Lalu stadium 4 kalau sudah datang ke rumah sakit diantar pakai geledekan itu stadium 4. Kurus kering, toksoplasmosis itu stadium 4. Kita berusaha agar tidak sampai stadium 3-4. Datanglah ke saya waktu stadium 1. Banyak pasien yang datang ke saya bilang, Dok, saya tidak mau berobat. Oke lah, Pak, nanti ketemu saya lagi 3 tahun lagi di Muardi di Bangsal. Saya bilang gitu mesti. Itulah itu. Jadi memang gejala agak sulit ya, Dok. Iya. Nah, tanpa gejala seperti itu. Tanpa gejala. Dan Sobat Muardi penyintas autoimun sekalian ya, kita memiliki grup komunitas autoimun ya. Bagi Sobat Muardi dan penyintas autoimun udah paham ya. Sobat Muardi yang belum join, ini khusus penyintas autoimun ya, penyintas autoimun. Silahkan bergabung di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, ini grup komunitas autoimun ya. 0852 8206 2239 dan hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan kalau sudah dilihat, diapakan Dr. Satrio? Di like dan subscribe. Bunyikan loncengnya, ya, dan share karena insya Allah sih sang rombongan tidak hoax ya, tidak hoax karena kita menghadirkan narasumber ya yang kompeten di bidangnya. Insya Allah bisa di share sebanyak-banyaknya, dilihat, subscribe. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Penting ya dilihat ya. Dan ini yang karena memang waktunya sudah 1 jam, ternyata cepat sekali ya. Kalau kita terasa sampai 2 jam, jam 3 mungkin ya bisa ya. Dan terima kasih atas kehadirannya ya dari Dr. Satria dan Bu Atun ya. Sebelum kita akhiri, mungkin dari pesan terakhir nih dari Dr. Satria terkait masalah AIDS. Ya, tahu status Anda, hindari penyakitnya, jangan hindari orangnya.
Bagus sekali. Bisa diulangi, Dok. Ini statement yang bagus sekali. Oke. Jadi yang pertama, tahu status Anda. Tahu statusnya. Ya. Hindari penyakitnya. Hindari penyakit. Jangan hindari orangnya. Jangan hindari orangnya. Ini sangat mengena sekali ya. Jadi sangat mengena sekali dalam rangka World AIDS Day ya. Jadi Awareness Day about HIV ya. Jadi memang HIV harus hati-hati, tidak harus dihindari tadi. Yeah. Jangan menghindari, kenali. Sedini mungkin dikenali lebih bagus ya kan, dan bisa hidup normal. Ada di sini ada Bu Atun. Bu Atun mungkin ada sekelumit untuk mau disampaikan ke sobat mati dan penyintas autoimun sekalian ini. Teman-teman yang mengidap seperti saya mengidap virus HIV, jangan berkecil hati. Kita harus tetap semangat. Jangan putus obat. Kita harus patuh minum obat supaya kita bisa membuktikan kalau kita bisa hidup normal. Terima kasih. Amin. Itu sekali ya. Nah, terasa memang sudah 1 jam ya. 1 jam ini kita membahas satu topik yang sangat luar biasa. Nanti kita hadir lagi, tapi setahun cuma sekali nih. Jadi nggak usah setahun lagi. Nanti dengan setahun lagi ya. Semoga nanti semua sehat semuanya, dan terima kasih ya Dokter. Sama-sama Dokter Agus. Terima kasih Dokter Agus. Ya, acara Sayang Kopi Hangat ini insya Allah nanti minggu depan kita akan ketemu lagi di sama acara Sangkir Kopi Hangat ya, bersama saya Dr. Agus Sukosanto. Kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik, tidak kalah menarik dengan hari ini ya. Ini kebetulan dengan World AIDS Day ya. Jadi autoimun itu memang sangat seperti itu ya, sama seperti ini AIDS ya. Karena nggak terasa, dan terima kasih semuanya atas pesertanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.